Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa tammu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-thayyibin wa tahirin, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Aqsa beserta jajarannya, dan yang saya hormati, yang saya cintai jamaah Masjid Al-Aqsa, ayahanda dan ibunda, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Mudah-mudahan pagi kali ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan sebelum kita melanjutkan kajian, mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah untuk diri kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin agar terhindar dari pandemi, agar kita selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihatin ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ayahanda semua, pada pelajaran kita sebulan yang lalu kita membahas tentang dalil akli daripada eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi sekali lagi dan berkali-kali bahwasannya dalam menetapkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, dalil yang dipakai, bukti yang dipakai adalah dalil akli, bukan dalil nakli. Kenapa bukan dalil nakli, dalil berupa teks syariat? Karena jikalau kita memakai dalil dari teks syariat, langsung dari nas Al-Quran, itu nanti akan menimbulkan pertanyaan. Misalkan, apa bukti Allah Subhanahu wa taala maujud? Ada. Buktinya adalah qul huwallahu ahad. Nanti akan timbul pertanyaan bagi orang yang tidak percaya. Saya tidak percaya Allah Subhanahu wa taala maujud. Bagaimana saya harus maaf ketika ditanya, apa buktinya Allah Subhanahu wa taala ada? Nanti dia akan berkata, buktinya adalah qul huwallahu ahad. Nanti seorang akan bertanya, saya tidak percaya bahwasanya Al-Quran itu dari Allah. Bagaimana saya bisa percaya qul huwallahu ahad? Maka untuk kita membuktikan bahwasanya Allahu maujud, dalilnya adalah dalil akli. Maka kalau kita pakai dalil nakli, nanti akan ada daur, muter. Nanti tanya, apa bukti Allah maujud, Allah ada? Qul huwallahu ahad. Apa bukti qul huwallahu ahad ini dari Allah? Buktinya qul huwallahu ahad. Jadi akan muter terus. Maka oleh para ulama tauhid, dasar dalam penetapan wujudullah adalah dalil akli. Nah, dalil akli ini sifatnya paten, tidak bisa berubah, karena berdasarkan pada hukum akli yang dia tidak bisa berubah. Kenapa tidak bisa berubah? Karena hukum akli yang sudah kita bahas di pertemuan kedua, seandainya berubah, maka tatanan yang ada di alam semesta ini berubah. Tapi nyatanya, realitanya tidak berubah dan tidak hancur. Maka hukum akli ini paten. Nah, karena hukum akli ini paten, dan kita beristidlal menggunakan dalil hukum akli dalam menetapkan wujudnya Allah, maka wujudnya Allah adalah sebuah kepastian daripada hukum akli. Adalah sebuah kepastian daripada akal manusia. Pada sejatinya akal manusia tidak ada yang mengingkari wujudnya Allah kalau dia mau berpikir. Makanya Al-Quran selalu perintahkan, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tanzurun, afala yanzurun. Semua Al-Quran mengajak khitabnya kepada berpikir. Jadi Al-Quran mengajak kita, coba. Seandainya, misalnya di dalam surat Al-Anbiya, lau kana fihi ma'alihatun illallah, seandainya ada Tuhan-Tuhan selain Allah, lafasadata, maka langit dan bumi akan rusak. Kata Al-Quran, lihat langit dan bumi rusak enggak? Tidak, semua berjalan dengan koridornya, semua berjalan dengan aturannya.
maka tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi Al-Quran sendiri untuk menetapkan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak manusia untuk menggunakan akalnya, menggunakan pikirannya, karena itulah sejatinya manusia dalam menetapkan keberadaan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang pada pengajian kita kali ini ada 4 pembahasan yang kita bahas. Ya, pertama adalah alisnya putus ya. Lanjutan pembahasan dalil keberadaan Allah. Kemudian pembagian sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga sifat nafsiyah, sifat salbiyah, dan kesimpulan. Ini nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan dalil keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah pembahasan kemarin, bulan kemarin kita tetapkan bahwasannya dalil akli itu menentukan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Allah Maha Ada. Dalil aklinya apa? Dalil aklinya pertama, kemustahilan adanya sebab akibat tanpa sebab. Jadi kan kita lihat alam semesta ini adalah sebuah akibat. Misalnya timbul sesuatu yang tidak ada jadi ada. Misalnya contohnya manusia yang lahir aja, dari tidak ada menjadi ada. Kemudian kita lihat aja gerakan misalnya timbulnya Gunung Merapi meletus, dari tidak ada jadi ada. Pokoknya fenomena alam semesta ini adalah fenomena yang tadinya tidak ada menjadi ada. Nah, sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada mustahil tanpa sebab. Mustahil tidak didasari oleh sebab. Kalau tidak didasari oleh sebab, maka tidak akan ada ilmu pengetahuan. Tidak akan muncul namanya ilmu geologi, tidak akan ilmu fisika, tidak akan muncul ilmu-ilmu yang lain. Jadi fenomena yang ada di alam semesta menunjukkan pasti, kalau ada akibat menunjukkan sebab. Sekarang kita lihat secara global, alam semesta ini, kalau parsialnya aja, dari fenomena parsial alam semesta ini menunjukkan sebab, maka secara global alam semesta ada sebabnya. Sebabnya apa? Tidak mungkin alam semesta secara global tiba-tiba tuing muncul. Kalau alam semesta bisa tuing muncul, berarti parsial dari alam semestanya ini juga bisa muncul tiba-tiba tanpa ada sebab. Nah, ini orang yang berakal pasti akan menafikan. Pasti ada sebabnya. Nah, makanya secara akal, orang yang menolak keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertentangan sama akal sehatnya. Mau dia puter-puter balik, pasti tetap bertentangan sama akal sehatnya. Mau dia putar ke kanan, ke kiri, itu bertentangan sama akal sehatnya. Dia pasti akan mengakui bahwasannya ada sebab, yang ada akibat, pasti ada sebabnya. Kalau dia udah mengakui itu, maka dia harus mengakui alam semesta ini punya sebab. Ya, misalnya sebabnya apa? Oh, sebabnya adalah sebuah ledakan. Meledak. Siapa yang meledakkan? Pasti ada yang meledakkan. Kalau dia memegang teori Big Bang, dia meledak. Kita aja balon, ketika kita bilang balon meledak, sebabnya apa? Pasti ada kita bicara sebabnya. Oh, misalnya meledaknya karena anginnya keinian terlalu banyak, sementara balonnya terlalu kecil. Berarti ada sebab kan? Atau misalnya dia ditusuk jarum, berarti ada sebab kan? Sekarang alam semesta ini dipegang dengan misalnya teori Big Bang. Ketika meledak, berarti yang meledakkan apa? Nah, berarti harus ada sebab. Nggak mungkin tiba-tiba tuing. Berarti dia kalau dia mengatakan tuing, meledak sendiri, bertentangan sama akal sehatnya. Dia harus terpaksa mengakui dalam parsial yang terjadi di alam semesta, ada akibat tanpa sebab. Nah, berarti di sini secara akal, bahwasannya alam semesta ini harus punya sebab. Sebab yang mengadakannya. Itu pertama. Yang kedua adalah, berarti kita katakan akibat tanpa sebab itu mustahil. Yang kedua adalah kemustahilan daur. Daur ini gimana maksudnya? Jadi dibilang alam semesta ini menciptakan dirinya sendiri. Nah, ini jelas yang batal. Sesuatu yang batil. Tidak mungkin sesuatu menciptakan dirinya. Artinya apa? Ketika dia menciptakan dirinya, berarti dia ada. Ketika dia udah diciptakan dirinya, berarti dia dari tidak ada ke ada. Jadi
sesuatu itu disifati dari ada dan tidak ada, kontradiksi. Kita nggak bisa mensifati seseorang misalnya, seseorang itu mati dan tidak mati, nggak bisa. Ini kontradiksi, secara akal sehat tertolak. Jadi teori yang mengatakan alam semesta ini timbul sendiri, tertolak oleh akal sehat manusia. Kemudian adalah kemustahilan tasalsul, silsilah akibat, sebab akibat tanpa ujung. Jadi kita bilang, alam semesta ini udah ada dari zaman dulu, nggak ada ujungnya. Jadi kita bilang alam semesta ini tidak punya awal. Jadi ibaratnya silsilah. Ya, misalnya kalau kita bilang ini A adalah sebuah akibat. Sebabnya apa? Sebabnya B. B ini sebabnya apa? Sebabnya C. C apa? Sebabnya D. Terus nggak berujung. Berarti ini adalah silsilah yang tidak berujung. Terus tidak berujung. Kalau kita bilang ada sesuatu yang sebabnya nggak diketahui sama sekali, artinya sebabnya nggak ada. Artinya dia balik lagi mengatakan ada akibat tanpa sebab. Dan kalau saya bilang misalnya, contoh berita aja. Saya dapat berita misalnya, si Fulan udah lulus kuliah. Dari siapa? Dari Fulan. Fulan dari siapa? Dari Fulan, dari Fulan, dari Fulan, Fulan. Terus nggak berujung. Nggak ketahui saya ujungnya dari siapa. Nanti saya akan mengambil kesimpulan, berarti ini berita nggak benar. Nggak ada beritanya. Karena nggak diketahui siapa ujungnya. Maka kalau kita bilangnya alam semesta udah dari dulu nggak berujung, nggak ada awalnya. Kita telusurin sebabnya apa? Sebabnya B, B sebabnya C, terus nggak berujung. Artinya alam semesta ini berupa akibat nggak ada, tapi realitanya ada. Maka ini bertentangan juga dengan akal manusia. Maka mustahil kalau kita katakan alam semesta ini udah ada sejak dulu, tidak ada yang mengadakan. Mustahil secara akli. Nah, inilah 3 dalil akli oleh ulama tauhid sebagai penetapan bahwasanya Allahu mawujud. Allah itu maha ada. Nah, sekarang kita lihat. Berarti dari dalil akli yang 3 ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya ada zat yang maha ada dan mengadakan alam semesta ini. Itu kesimpulan pertamanya. Kita belum langsung bilang zatnya siapa? Allah namanya, belum. Akal baru nyampe ke situ. Akal cuma bilang ada zat yang pasti ini sebab dari semua alam semesta ini. Maka kata Aristoteles, ya, yang dia bapak filosof, dia mengatakan ini di balik alam semesta ini pasti harus ada penggerak nih. Gak mungkin gerak sendiri. Itu Aristoteles yang dia ibaratnya bukan kaum muslimin, bukan bukan nabi. Itu mengatakan seperti itu dengan akalnya. Akal akan nyampe ke hal bahwasannya nggak mungkin ini alam semesta ini bergerak sendiri, ada sendiri, harus ada yang mengadakan. Dan yang mengadakannya ini harus satu, nggak boleh banyak. Itu akal nyampe ke situ. Makanya Al-Quran mengajak berpikir. Nah, sekarang kita masuk pembahasan selanjutnya. Alam semesta ini, ya, ada yang mengadakan. Nah, artinya dari tidak ada yang menciptakan atau mengadakannya. Zat yang menciptakannya ini ya bagaimana ulama detailnya berpikir nih. Ya, ulama zat yang menciptakannya ini, yang maha mengadakannya ini, tidak mungkin diadakan oleh zat lain. Ya, sekali lagi, zat yang mengadakan alam semesta ini tidak mungkin ada zat lain yang menjadi sebab bagi keberadaannya. Jadi kita harus berujung pada satu. Satu itu nggak boleh didasari pada sesuatu yang lain. Kenapa? Nah, hujahnya karena akan berujung kepada daur dan tasalsul. Daur dan tasalsul tadi yang sudah saya jelaskan. Daur itu yang muter-muter, ya kan? Kalau tasalsul yang silsilah tanpa ujung. Jadi saya bilang, kalau seandainya ada, ya kan, pencipta atau yang menciptakan alam semesta ini diciptakan oleh yang lain, maka akan berujung kepada daur dan tasalsul. Sedangkan daur dan tasalsul itu mustahil. Bagaimana mustahilnya pada permasalahan ini? Ini kita lihat ya. Oke.
Daur pertama. Misalnya ada zat A. Zat A ini taruhlah dia pencipta alam semesta. Ya, kita belum sebut siapa dia. Katakanlah dia sebagai pencipta, sebab dari alam semesta. Dia mengadakan B. B ini kemudian mengadakan A. Kan ada dua tadi kan. Kita bilang nih, A mengadakan B, B mengadakan A. Maka kita bilang di sini, ketika A menciptakan B itu sama dengan A membutuhkan zat B, maka A bukan Tuhan. Ketika A diciptakan B, maka sama dengan A membutuhkan B, maka A bukan Tuhan. Kita bilang ketika A menciptakan B, maka A nggak butuh B, artinya A itu adalah Tuhan. Kalau kita bilang, begitu juga kita sifati yang B di sini, maka di sini mustahil terjadi kontradiksi. Seakan-akan A itu bukan Tuhan dan bukan Tuhan, maka ini mustahil. Kemudian kita lanjut, yang B, ketika dia diciptakan A sama dengan B itu membutuhkan zat A, artinya dia bukan Tuhan. Ketika B diciptakan oleh A, ketika B menciptakan A, artinya B tidak membutuhkan A, artinya B itu Tuhan. Maka di sini ada kontradiksi yang terkumpul, seakan-akan jadinya begini. A, Tuhan dan bukan Tuhan. B, Tuhan dan bukan Tuhan. Maka mustahil di sini ada pencipta lain dari yang mengadakan alam semesta ini. Kenapa? Karena akan berujung pada daur. Mustahil, itu yang pertama. Ya, jadi daur ini mustahil, Bapak-bapak. Jadi kalau saya tanya misalnya, balon ini pecah sebabnya apa? Ya kan? Sebabnya adalah balon itu sendiri. Kan? Balon itu pecah karena balon itu sendiri. Lah balon ini bisa pecah kenapa? Karena balon itu sendiri muter jadinya. Ya kan? Jadi kalau saya bilang misalnya, ada zat yang mengadakan alam semesta ini, masing-masing menciptakan yang lain, maka ada daur. A menciptakan B, B menciptakan A, maka ini ada daur. Ujungnya akan terjadi kontradiksi. A, Tuhan bukan Tuhan, B, Tuhan bukan Tuhan. Ini mustahil, secara akal mustahil. Maka nggak mungkin ada zat lain yang mengadakan zat yang mengadakan alam semesta. Itu akan berujung pada daur. Kemudian bisa jadi tasalsul, misalnya ini alam semesta. Yang mengadakan siapa? Yang mengadakan Allah. Taruhlah, ini kita belum katakan ya sampai sini. Zatnya, zat yang mengadakan alam semesta. Zat yang mengadakan alam semesta, yang mengadakan siapa? X1, misalnya zat X1. Diadakan oleh 3. Kemudian, maaf nih, saya belum ubah nomornya. Diadakan oleh X4 dan seterusnya. Maksudnya zat yang mengadakan alam semesta diadakan oleh zat yang lain. Terus. Kalau zat A diadakan oleh zat B, zat C, zat D, terus nggak berhenti-berhenti. Itu namanya tasalsul. Ini silsilah yang tidak berujung, mustahil. Misalnya A diciptakan oleh B, terus B sampai C, C sampai D, D sampai E, terus nggak berujung, nggak diketahui. Artinya ini tidak diketahui sebabnya nggak ada. Sedangkan alam semesta ini adalah sebuah akibat, maka harus diketahui sebabnya. Sebabnya nggak diketahui alias nggak ada. Artinya alam semesta ini tidak ada sebab. Kalau alam semesta ini tidak ada sebab, maka harusnya alam semesta dan fenomenanya tidak ada. Karena yang kita lihat dari fenomena alam semesta parsialnya, sesuatu yang ada pasti ada sebabnya. Kita ada sebabnya, keberadaan kita ada sebabnya. Pasti ada orang tua, pasti. Kemudian kita lihat misalnya kayak tadi, sesuatu yang terpotong pasti ada sebabnya. Nah kalau kita katakan alam semesta ini nggak punya sebab, berarti yang kita lihat sekarang ini nggak punya sebab. Kalau yang kita lihat ini nggak punya sebab, berarti harusnya nggak ada. Tapi realitanya ada. Maka di sini mustahil. Nah, ini adalah sesuatu yang mustahil secara akal. Nah maka kita katakan bisa zat yang maha ada dan mengadakan alam semesta ini
adalah dia menamakan dirinya, pertama kita ambil kesimpulan bahwasannya mustahil bagi alam semesta kalau tidak ada zat yang mengadakannya. Wajib bagi alam semesta ada zat yang mengadakannya. Zat yang mengadakannya itu menamakan dirinya siapa? Maka di sini butuhlah syariat, butuhlah wahyu, butuhlah rasul. Akal cuma sampai ke situ. Akal cuma sampai pokoknya harus ada yang mengadakan alam semesta. Yang menciptakan alam semesta wajib ada secara akal. Tapi akal nggak tahu ini namanya siapa. Namanya apa? Apa yang diinginkan? Makanya diturunkanlah para rasul. Rasul ini tugasnya apa? Pertama, mengabarkan ke manusia bahwasannya zat yang menciptakan alam semesta namanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dimau oleh Allah? Yang dimau oleh Allah adalah manusia beribadah. Bagaimana cara beribadah? Kalau kita pakai syariat Nabi Muhammad, beribadahnya sholat 5 waktu, mengangkat tangan. Akal nggak bisa nangkep. Misalnya sampai gimana cara beribadah kepada Allah adalah dengan cara begini, Allahu Akbar, menghadap kiblat, begini, ruku, akal nggak nyampe ke sana. Makanya dalam permasalahan fikih, itu kita menggunakannya adalah dengan nakli, nukil. Oh ini dinukilkan dari Nabi Muhammad, dari sahabat, dari tabi'in. Nggak bisa, akal nggak nyampe ke situ. Walaupun memahami juga dengan akal. Tetapi akal nggak bisa nyampe, sholat tahajud itu hukumnya sunnah. Kalau kita sholat tahajud akan ditinggikan derajat kita. Akal nggak nyampe ke situ. Akal cuma bisa nyampe bahwasannya alam semesta ini harus ada yang menciptakan. Nggak mungkin alam semesta ini timbul sendiri. Nggak mungkin. Secara akal mustahil. Tapi akal juga nggak bisa berdiri sendiri. Bagaimana sih apa yang dimau oleh zat itu? Kita harus ngapain sama zat itu? Akal nggak bisa. Makanya kata Allah dikabarkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ngabarin. Jadi yang Allah mau adalah kita beribadah. Pertanyaannya, gimana cara kita menyembah zat itu? Kita nggak tahu, akal nggak nyampe. Maka kata Rasul, kata Allah misalnya di dalam surat Al-Quran, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat bagi orang yang udah percaya akan keberadaan Allah itu ada waktu-waktu tertentu, yaitu salat 5 waktu. Di sini Allah ngabarin kepada manusia cara beribadahnya salat 5 waktu. Bagaimana cara 5 waktu? Rasulullah ngejelasin, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana aku salat. Jadi dijelasin caranya. Nah, dengan penjelasan yang begitu kompleks seperti ini, maka manusia ketika hari kiamat nanti nggak punya hujah lagi. Jadi ketika manusia dibilang, kenapa nggak beriman sama Allah? Ya kan? Kalau dia bilang, saya nggak beriman, nanti ditanya, emang nggak menggunakan akalnya? Padahal sudah jelas alam semesta sebagai tanda adanya Allah. Kalau dibilang, belum diutus kepada kami Rasul, Allah udah mengutus Nabi Muhammad yang syariatnya umum buat semua manusia. Nah, dia nggak bisa jawab lagi. Maka di hari kiamat nggak ada hujah lagi bagi orang yang tidak beriman. Kecuali memang dakwahnya Nabi Muhammad nggak nyampe ke dia. Misalnya, ada orang yang hidupnya di atas gunung. Nggak tahu peradaban luar dunia. Nggak tahu kalau ada agama namanya agama Islam. Nggak tahu. Nggak tahu kalau ada Nabi terakhir namanya Nabi Muhammad. Dia nggak tahu, karena hidupnya di pelosok. Kalau kita lihat, pernah ada di berita, ada masih suku primitif di selatan India sana, yang kalau orang masuk masih dipanahin. Nah itu orang primitif itu belum tahu ada Nabi terakhir. Belum tahu ada Nabi Muhammad SAW. Belum tahu risalah terakhir. Kalau meninggal bagaimana statusnya? Para ulama membahas mereka itu yang belum sampai kepadanya dakwah Nabi Muhammad, belum tahu ada agama terakhir, risalah Islam, belum tahu ada Nabi Muhammad, Nabi terakhir, kalau wafat dimaafkan. Loh, tahu dari mana? Ayatnya adalah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Jadi kami nggak akan mengazab, kecuali kami udah mengutus Rasul. Nah, Rasul ini dakwanya belum sampai kepada mereka. Maka kalau mereka tidak beriman, dimaafkan. Tapi kalau udah nyampe ke mereka, mereka udah tahu, oh ada agamanya Islam, nabinya Muhammad. Maka mereka ketika di akhirat nggak bisa lagi berhujjah. Karena dakwahnya Nabi Muhammad udah sampai kepada mereka. Jadi jalan satu-satunya
untuk beribadah kepada zat yang menciptakan alam semesta, yang menamakan dirinya Allah, adalah dengan mengikuti risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma satu pintunya. Ya ini zatnya maunya seperti itu, Allahnya maunya seperti itu. Yang menciptakan alam semesta maunya seperti itu. Kata yang menciptakan alam semesta, inna dina indallahi al-Islam. Yang diridhoi di sisi Allah agama cuma Islam. Ya berarti pintu masuknya cuma satu. Ya, ini pakai katanya inna din, alif lam, itu ada alif lam. Kalau di dalam bahasa Arab, alif lam itu spesifik. Kemudian ini sebagai subjek. Inna din itu subjek. Al-Islam itu predikat. Predikatnya pakai alif lam. Aturan dasar dalam bahasa Arab itu, subjek itu pakai alif lam. Jadi saya bilang, misalnya, Ustadz itu ada. Saya bilangnya al-ustadzu. Predikat itu aturan dasar bahasa Arab, nggak pakai alif lam. Misalnya Ustadz itu hadir. Al-ustadzu hadirun. Hadirun nggak ada alif lam. Jadi diterjemahin Ustadz itu hadir. Tetapi di sini Al-Quran, di dalam surat Al-Imran, subjeknya pakai alif lam, predikatnya pakai alif lam. Inna din indallahi al-Islam. Kenapa di sini predikatnya pakai alif lam? Aturan bahasa Arab, kalau ada alif lam, maka kata itu khusus. Ya kalau barang bahasa Inggris, de lah. Kalau nggak ada berarti di sini predikatnya begitu khusus. Maka di sini mengandung makna kekhususan. Kalau diartiin, sesungguhnya agama yang di sisi Allah diridhoi cuma, ada kata cuma Islam. Kalau ada kata cuma Islam, berarti selain Islam tidak diridhoi. Berarti selain Islam ya nggak bisa masuk jalan keselamatan. Kok begitu? Allah maunya begitu. Yang menciptakan alam semesta maunya seperti itu. Ya ini menurunkan risalahnya, menurunkan syariatnya. Seperti itu. Apalagi dikuatkan dengan kata inna. Inna itu sebagai penguat penegasan. Sesungguhnya. Maka ngawur kalau dikatakan misalnya semua bisa menuju keselamatan di akhirat apapun agamanya selama berbuat baik. Loh ini jelas bertentangan dengan apa yang diturunkan oleh zat yang menciptakan alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Nah, jadi zat yang menciptakan alam semesta ini menamakan dirinya adalah Allah. Di dalam surat Thaha, qul innani anallah. Jadi kalau kita ditanya apa buktinya Allah itu menamakan dirinya Allah, yaitu di dalam surat Thaha ayat 14. Qul innani anallah. Jadi Allah mengenalkan dirinya kepada hambanya. Anallah, akulah Allah. Jadi boleh nggak disebut dengan yang lain? Nggak boleh. Kecuali Allah menyebutkan dirinya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi Allah. Jadi namanya Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Al-Malikul Quddusus Salam. Itu Allah menamakan dirinya. Nah, di sini berarti kita ambil kesimpulan. Ya. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha ada. Dan keberadaannya tidak disebabkan yang lain. Dan Allah lah yang mengadakan alam semesta. Seperti di dalam surat Al-Ikhlas. Allahus Somad. Somad itu artinya bergantung. Jadi Allah nggak bergantung sama yang lain. Tapi yang lain bergantung sama Allah. Maka di ayat sini mengisyaratkan. Allah itu menciptakan segala sesuatu. Tidak ada yang menciptakan Allah. Nah manusia dengan akalnya menjelaskan akan hal ini. Bagaimana maksudnya? Karena kenapa kalau ada zat lain selain Allah, apa yang akan timbul? Makanya di sini lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di sini sebagai isyarat dari surat Al-Ikhlas untuk kita merenungi, mentadaburi bagaimana mustahilnya ada zat lain selain Allah. Kemudian di dalam surat Al-Anbiya, lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Seandainya, ini ada kata lau, ya Bapak-bapak, ya kalau kata lau itu menunjukkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, ya. Lau, seandainya kana fihi ma, ada di antara langit dan bumi Tuhan selain Tuhan, alihatun. Alihatun itu jamak dari ilah. Jadi ada banyak Tuhan. Kita bilang ada Tuhan matahari, Tuhan bulan, Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini. Kata Al-Quran apa? La fasadata.
maka niscaya langit dan bumi akan rusak. Udah, Al-Quran berarti sampai situ diam. Seakan-akan Al-Quran ngegiring akal kita. Coba lihat fenomena langit dan bumi, rusak nggak? Ya, tabrakan nggak? Ternyata enggak. Matahari berputar, bumi berputar, galaksi berputar, semua beredar pada koridornya, nggak rusak. Berarti mustahil ada Tuhan selain Allah. Jadi Al-Quran ngajar berdialektika. Makanya kalau kita membaca Al-Quran dengan faham, akal kita akan dialektika terus. Artinya apa? Akal kita akan terasah terus. Beda sama yang misalnya membacanya tidak faham. Ya baca aja. Tapi kalau baca faham, dia akan diajak oleh Al-Quran berpikir. Misalnya di dalam surat Al-Ghasyiyah aja. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak meneliti, menelaah bagaimana unta itu diciptakan? Di sini akan muter kita. Kenapa di sini Allah menyebutkan unta? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Di sini kalau yang dia faham akan bacanya, dia akan berdialektika. Sehingga setiap kali dia baca Quran, akan dialektika terus akalnya. Sehingga akalnya akan lancip. Sehingga dia akan terpelihara dari Zuhaimar. Dari si pikun. Dia akan terpelihara dari, akan terus bisa konsentrasi. Karena dia diajak terus sama Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan kitab yang pasif, tapi ngajak buat mikir. Coba lihat ini, coba lihat ini, coba lihat ini, coba lihat ini. Itu Al-Quran kehebatannya. Nah, jadi ini adalah kesimpulan yang kita ambil pada bab pertama, Bapak-bapak, bahwasannya kita udah sampai pada titik alam semesta ini yang menciptakan zatnya, menamakan dirinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil secara akal ataupun secara teks syariat ada zat lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil. Maka siapa yang mengingkarinya, dia mengingkari fitrah yang ada dalam dirinya sendiri. Kemudian kita lihat di sini pembagian sifat Allah. Ya, jadi intinya Bapak-bapak, para ulama sepakat semuanya sifat Allah ini yang mengadakan alam semesta sifatnya sempurna, tidak ada kekurangan. Kesempurnaan Allah nggak terbatas, nggak ada batasnya. Allah maha sempurna, maha segalanya. Sepakat semua. Nah, cuman dari penelusuran teks syariat, ya, para ulama merangkumnya dalam 20 sifat induk Allah. Jadi kalau kita bilang, ini ada 20 sifat Allah. Nanti jangan ada yang bilang, masa sifat Allah cuma 20? Kita bilang, bukan cuma, ini adalah sifat induk. Artinya, kesempurnaan Allah yang begitu luas tidak terhingga terangkum dalam 20 sifat. Ini yang sering kita ngajiin. Ya, kalau misalnya kita Aqidatul Awam, abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani, kan? Alhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada. Dan kemudian di ayatnya min wajibin lillahi ishrina sifah. Yang termasuk sifat wajib bagi Allah ada 20. Jadi 20-nya ini bukan tok 20. Maksudnya 20 ini sifat induk. Semua kesempurnaan yang selain 20 ini kembali ke sini. Jadi jangan disalahpahami. Ketika para ulama bilang, oh ini sifat Allah 20, bid'ah ini. Sesat. Yang sesat dianya. Kenapa? Karena dia tidak memahami apa yang ditulis ulama. Yang ditulis ulama 20 sifat adalah sebagai rangkuman dari seluruh kesempurnaan Allah yang tidak terhingga. Jadi 20 ini sebagai pondasi dasar. Silahkan minimal hafalkan 20 sifat ini. Kenapa? Karena ini adalah berdasarkan dari teks syariat yang ada di dalam Al-Quran dan hadis juga. Ini 20 sifat induk. Nah, maka para ulama memudahkannya bagi orang awam. Nah, kemudian ini berdasarkan akal dan teks syariat, yaitu Al-Quran, hadis mutawatir harus. Pertama Al-Quran, yang kedua hadis mutawatir. Gak boleh hadis ahad. Hadis ahad itu gimana? Hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan oleh
satu orang atau dua orang atau tiga orang aja. Harus hadis mutawatir yang diriwayatkan, sahabat meriwayatkan 70 orang. Tabi'in meriwayatkan 70 orang. Ini tabi'in 70 orang. Terus generasi selanjutnya lebih daripada 70 orang. Ini namanya hadis mutawatir. Kenapa harus hadis mutawatir? Karena hadis mutawatir itu kita bisa mengklaim itu 100% dari Rasulullah. Sementara hadis ahad belum ada kepastian 100%. Misalnya kita sering mendengar hadis sahih Bukhari atau hadis sahih yang selain Bukhari. Kalau Bukhari udah disepakati pasti dari Rasulullah. Hadis misalnya sahih punya Imam Tirmizi. Ini hadisnya ahad. Artinya ada sahabat satu meriwayatkan. Sahabat meriwayatkan kepada tabiin satu orang. Tabiin meriwayatkan kepada tabiin satu orang misalnya. Sampai kepada kita satu orang. Tapi setelah dicek oleh para ulama, semua yang meriwayatkannya hafalannya kuat. Kemudian orangnya tidak fasik, artinya agamanya bagus, ya. Kemudian bersambung sanadnya setelah ditelusuri. Maka ini hadisnya sahih, tapi diriwayatkan oleh satu orang doang. Artinya juga kita nggak bisa menutup kemungkinan ada kesalahan, walaupun kesalahan itu 10% misalnya. Jadi hadis ahad itu sekalipun dia udah diteliti, keotentikannya atau kevalidannya itu paling cuma 90%. Artinya kita nggak bisa menghukumi ini pasti benar-benar dari Rasulullah 100%. Nggak bisa juga. Karena cuma satu yang meriwayatkan. Tapi kalau yang meriwayatkan mutawatir 70 orang sahabat, meriwayatkan dengan lafaz yang sama, makna yang sama. Kemudian sahabat meriwayatkan 80 orang yang mereka tersebar di berbagai tempat. Dengan lafaz dan makna yang sama. 80 orang ini meriwayatkan kepada 100 orang dengan lafaz dan makna yang sama. 100 orang meriwayatkan kepada 1000 orang dengan lafaz dan makna yang sama. Jadi dari ratusan ribu orang ini yang meriwayatkan, nggak mungkin mereka ini semua sepakat buat berbohong. Mustahil. Kenapa? Mustahil. Karena mereka tinggal di tempat yang berjauhan. Satu di Irak, satu di Mekah, satu di Baghdad, satu di Mesir, satu di sini. Semuanya meriwayatkan satu lafaz, satu makna. Oh, ini pasti dari Rasulullah, 100%. Nah, dalam permasalahan akidah, itu harus sesuatu yang pasti. Akidah itu harus didasarkan pada sesuatu yang pasti. Sementara fikih, hukum fikih tidak didasari pada sesuatu yang pasti. Makanya ada khilaf, perbedaan pendapat. Misalnya, kata Abu ini dalam fikih, kata Abu Hanifah, ini hadis diriwayatkan fulan sahih. Kata Imam Syafi'i, oh ini ada hadis lain, tapi dia yang lebih sahih. Artinya ini hadis nggak mutawatir. Ya kan, jadinya ada khilaf, perbedaan pendapat. Dalam akidah nggak boleh, harus hadis mutawatir untuk dijadikan sebagai landasan akidah. Nah, jadi hadis ahad boleh nggak? Nggak boleh. Nah, kemudian jadi ada 3. Jadi Al-Quran, hadis mutawatir, dan akal sehat manusia untuk memahami teks tersebut. Nah, ini yang dipakai oleh ulama kita. Kalau kita bilang, kalau dalam akidah tuh jangan pakai akal misalnya. Sekarang bagaimana cara saya memahami akidah tanpa akal? Saya memahami teks Al-Quran dari tanpa akal, gimana maksudnya? Oh ya, dari kalamnya sahabat. Saya memahami kalam sahabat pakai apa? Oh, dari kalam tabiin. Saya memahami kalam tabiin pakai apa? jadi mustahil kalau dibilang jangan main akal, misalnya jangan pakai akal. Lantas pakai apa saya memahami? Kan? Makanya nanti ketika ada yang bilang Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Pokoknya Allah ada di atas ars. Saya bilang nanti sama ayat, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Jadi yang benar yang mana? Allah di atas ars apa sama kita? Ya kan jadinya seakan-akan kan kontradiksi. Ini seakan-akan. Padahal Al-Quran nggak ada yang kontradiksi. Maka di sini yang masalah pemahaman kita. Ya. Kemudian Allah berfirman dalam surat Qaf. Coba dibuka. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya kan? Dan kami, kata Allah, lebih dekat oleh kalian daripada urat leher. Di satu ayat Allah bilang Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Di satu ayat Allah bilang kami lebih dekat kepada kamu daripada urat leher. Lah kan seakan-akan kontradiksi. Bagaimana caranya dong kita gabungin? Kan Al-Quran nggak mungkin ada kontradiksi. Nah, makanya di sini butuh pemahaman, butuh konsep dalam memahami.
Jadi nggak bisa kekeh-kekehan. Bahkan saya pernah lucu, ada stasiun Mesir menyiarkan bilang, Allah di atas arsy, pergilah ke sana naik pesawat angkasa, terus mendekati matahari, lebih jauh dari matahari, pergilah ke Allah, keluar dari langit, carilah terus sampai. Jadi kapan nyampainya ke Allah? Sementara Allah bilang aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat. Jadi seakan-akan ada pertentangan. Nah, makanya kita butuh pemahaman, butuh konsep. Jadi memahaminya nggak serampangan, nggak asal comot sana comot sini. Nah, sekarang kita bilang lagi misalnya, ya kan, ainama dalam surat Al-Baqarah, wa ainama kuntum fawallu wujuhakum fasamma wajhullah, itu ada ayat gitu. Ainama tuwalluna fasamma wajhullah. Jadi kemana aja kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Lalu gimana dong? Katanya alal arsy istawa. Tapi kemana aja kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Nah, jadi kalau kita nggak punya konsep, nggak punya pemahaman, amburadul nih semua. Ditambah lagi sifat kekeh, artinya pokoknya yang nggak begini, dia pasti begini. Pokoknya nggak begini, ahli bid'ah. Pokoknya nggak begini, ahli neraka. Kullu bid'atin dolalah, masya Allah. Ini jadi umat Islam berpecah semua. Jadi disibukkan dengan permasalahan begini. Ini akibat tidak adanya pemahaman yang baik. Jadi doktrin, doktrinnya kalau bagus, alhamdulillah. Ini doktrin untuk mengeluarkan sebagian kaum muslimin dari Islam itu sendiri. Wah, ini bahaya. Nanti timbul lagi, wah ini akidah Asy'ariyah sesat. Simpelnya gini aja, itu Salahuddin Ayyubi yang menaklukkan Masjidil Aqsa. Itu akidahnya jelas Asy'ari. Berarti dulu Salahuddin Ayyubi sesat dong. Berarti yang menaklukkan Masjidil Aqsa sesat dong. Wah, udah jadi kacau semua. Dan ini dimasukin ke media sosial, diumumkan, dan ini diikuti oleh, masya Allah, ini kaum muslimin jadi hancur berantakan begini. Makanya kata Rasulullah, antum gutha walakinnakum antum kusur walakinnakum gutha ka gutha isail. Jadi kaum muslimin saat ini tuh banyak, tapi kayak buih di lautan, tendang sana, tendang sini. Nah, ini bahayanya begini nih. Jadi kita sebelum menghukumi, kita pelajari dulu dari awal sampai akhir. Kita lihat dulu, ya Kak. Maka di sini sangat bahaya kalau kita langsung menghukumi saudara kita sebagai keluar dari milah, sesat, menyesatkan. Kalau seperti sesat menyesatkan, berarti mayoritas umat Islam Indonesia sesat berarti. Kalau dibilang Asy'ariyah sesat. Sebenarnya Asy'ariyah ini bukan akidah baru. Akidah salafus soleh. Cuman dulu salafus soleh tidak punya hujah logika dalam menghadapi orang ateis. Dalam menghadapi orang-orang ahli bid'ah dalam akidah. Karena dulu di zaman salafus soleh nggak ada fitnah. Di zamannya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, fitnah makin banyak. Fitnah dari golongan para filsuf, fitnah dari golongan Mu'tazilah, fitnah dari golongan Jabbariyah, dari golongan Qadariyah, makin banyak pemikiran. Mengkanternya gimana? Masing-masing mengklaim, kami ini pengikut Quran Sunnah. Ayo, bagaimana? Kata Mu'tazilah, saya mengikuti Quran Sunnah. Kata Jabbariyah, saya mengikuti Quran Sunnah. Kata filsuf, kami juga mengikuti Quran Sunnah. Jadi yang mengklaim Quran Sunnah bukan satu doang, banyak. Oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ditetapkan, dikuatkan dengan dalil logika. Jadi kalau misalnya kamu pengikut salaf, harusnya kamu memahaminya seperti ini. Karena salafus soleh dulu begini. Kalau kamu memang mengikuti Quran dan Sunnah, harusnya kamu memahaminya dengan begini. Kenapa begini? Dalil logikanya begini. Itu di zamannya Abul Hasan Al-Asy'ari. Makanya akidah ketika kita bilang Asy'ariyah, itu sebenarnya bukan akidah yang dibawa oleh Imam Asy'ari. Bukan akidah salafus soleh. Tapi Imam Asy'ari menambahkan argumen-argumen ilmiah dan logikanya. Dulu di zaman sahabat, tabi'in belum ada. Nah, makanya pada saat itu, ketika Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari muncul, para ahli fikih berbondong-bondong menyetujui argumen-argumennya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Para ahli hadis menyetujui, para ahli tafsir menyetujui.
Dan ini sudah menjadi konsensus. Dan kita lihat umat Islam di Indonesia hampir 90% adalah dengan akidah Asy'ariyah, akidah salafus saleh. Nah, jadi ini kita jangan sampai salah kaprah bahwasannya akidah Asy'ariyah ini akidah baru. Tidak. Ini akidah salafus saleh. Jadi jangan kita katakan saya nggak ikut Asy'ariyah, saya ikut salafus saleh. Salah. Saya buktikan dulu. Kamu udah belajar Asy'ariyah belum? Udah belajar kitabnya Abul Hasan Asy'ari belum? Belum. Dari mana kamu bilang Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tidak sesuai dengan salafus saleh? Nah, akhirnya nggak tahu. Akhirnya dia menghukumi atas dasar kebodohan. Nah, inilah yang bahaya di antara kaum muslimin. Jadi hanya cuap, tapi dia nggak tahu esensi dari apa yang dikatakannya itu. Nah, jangankan untuk memahaminya, bekal bahasa Arabnya nggak ada. Nah, kemudian untuk memahami kawaid-kawaid nahwiyah, balaghiyah nggak ada. Bagaimana memahaminya? Ini terjadi sekarang. Jadi sekarang kita sikap kaum muslimin, janganlah kalau kita memang sudah meyakini ini adalah yang terbaik atas dasar Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, silakan, tanpa juga menyalahkan yang lain. Kalau kita mau memakai metode yang lain, silakan, tanpa juga menyalahkan yang lain. Jadi umat Islam ini sudah capek dengan pentakfiran, pembid'ahan. Kita kaum muslimin sudah membangun saatnya sesuatu yang lebih penting dari itu. Nah, ini sekedar intermezzo saya. Ini penting untuk disampaikan karena saya banyak sekali menemukan di YouTube, di Facebook, dalam hal ini yang bahkan menyesatkan orang yang berakidah Asy'ariyah, berakidah salafus saleh. Kemudian selanjutnya kita lihat sifat Allah Subhanahu wa taala oleh para ulama ya secara garis besar dibagi 4. Pertama, sifat nafsiyah yang berhubungan dengan dirinya. Kemudian sifat salbiyah, ini hanya istilah. Dan ini semua adalah tafsiran daripada Al-Quran dan hadis mutawatir. Kemudian sifat ma'ani. Dan ketiga adalah sifat ma'nawiyah. Ini, sifat 4 ini, kalau kita belajar dalam kitab-kitab akidah akan kita jumpai. Jadi pembagian ini adalah sebagai pembagian induk daripada sifat Allah. Langsung sifat nafsiyah kita singkat. Sifat nafsiyah itu sifat wujud. Jadi kita mensifati Allahu mawjud. Allah itu ada, berarti ada ini sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan sifat nafs. Sifat yang kembali kepada penjelasan diri Allah Subhanahu wa taala, yaitu mawjud. Nah, harus kita jelaskan juga di sini. Yang kita pelajari dalam ilmu akidah, Allah Subhanahu wa taala zat Allah bukan dari segi hakikatnya, tapi dari segi sifatnya. Karena mustahil siapapun itu mengetahui hakikat Allah, nggak mungkin. Kita mempelajari ini adalah mempelajari dari sifatnya. Tahu dari mana ini sifatnya? Kita pelajari dari Al-Quran dan hadis mutawatir. Misalnya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu sifat buat Allah. Qadir, berarti Allah disifati dengan sifat kudrah. Berarti harus kita pahami bahwasannya yang kita pelajari adalah sifatnya Allah, bukan hakikat zat Allah. Mustahil. Kemudian sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini apa artinya sih? Sifat yang menafikan segala bentuk cacat dan kekurangan bagi Allah. Misalnya saya bilang sifat wahdaniyah seperti dalam surat Al-Ikhlas. Allahu ahad, qul huwallahu ahad. Berarti Allah di sini disifati dengan ahad, wahid, wahdaniyah. Berarti kita bilang Allahu ahad. Apa arti ahad? Artinya Allah itu tidak berbilang. Zatnya itu satu. Kemudian sifatnya satu. Af'alnya satu. Af'al itu tindakannya. Jadi semuanya satu. Jadi Allah itu Maha Esa. Baik zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Semua adalah wahid, ahad. Inilah implementasi dari Qul huwallahu ahad. Misalnya kita sering dengar qiyamuhu binafsihi. Kan sering itu dinyanyi adalah asir ya. Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi. Pernah dengar? Kita sering dengar itu. Jadi ketika kita bilang Allahu qadim. Qadim itu artinya apa? Ini adalah tafsiran dari baqa. Ya. Tafsiran juga dari la awwala lahu. Allah itu tidak berawal. Jadi qadim itu artinya apa?
Qadim itu artinya zat Allah tidak ada awalnya. Kalau alam semesta, zat kita, zat semua yang ada awalnya. Jadi ketika kita bilang Allahu Qadim, artinya tidak ada awal. Ketika kita bilang Allahu Baqa, artinya tidak ada akhir. Ini dinamakan sifat salbiyah. Kenapa? Karena sifat ini menafikan, menegasikan sifat yang cacat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sifat salbiyah ini insya Allah akan kita detailkan pada pertemuan mendatang. Jadi inti dari sifat salbiyah sekarang adalah bahwasannya sifat salbiyah itu artinya sifat yang menafikan atau menegasikan segala yang bentuk yang cacat atau kekurangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat kudrah, sifat maha berkuasa, artinya Allah itu tidak lemah. Jadi ketika kita bilang Allahu Qadir, Allah itu maha berkuasa, artinya Allah tidak lemah. Ini sifat yang menegasikan. Baik, ayahanda dan hadirin semua, inilah yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kesimpulannya adalah pertama, keberadaan Allah merupakan keharusan secara akal. Kemudian, keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diadakan oleh zat lain. Inilah yang disebut dengan keberadaan mutlak atau wujud zati. Kemudian Allah mempunyai sifat yang menunjukkan kesempurnaan zatnya berdasarkan akal dan teks-teks syariat, Al-Quran dan hadis mutawatir. Kemudian sifat-sifat sempurna Allah itu tidak terhitung. Ya, namun para ulama merangkumnya dalam 4 bagian dan jumlahnya ada 20. Kemudian sifat nafsiyah adalah sifat yang menunjukkan keberadaan Allah. Sifat Allah ada, Allah maujud. Kemudian yang keenam, sifat salbiyah adalah sifat yang menunjukkan penafian atau penegasian dari segala bentuk kecacatan dan kekurangan pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 6 poin ini kesimpulan daripada pembahasan kita pagi ini. Mudah-mudahan bisa kita fahami dan bisa kita resapi, renungi bahwasannya apa yang kita pelajari sejatinya juga tidak terlepas dari jasa para ulama dalam membukukan, dalam meneliti, dalam meriset. Maka jangan lupa kita untuk mendoakan para ulama yang telah berjasa kepada kaum muslimin. Itulah yang bisa saya sampaikan. Wa minallahi at-taufiq. Ada pertanyaan? Ya, jadi pada hakikatnya semua kitab Allah itu ya dari Allah. Cuman berdasarkan kabar dari Al-Quran, kitab Allah yang Allah turunkan 2 kitab besar itu ada namanya tahrif. Tahrif itu ya artinya nambahin kata, ngurangin kata, itu namanya tahrif. Jadi dalam kitab Allah yang pernah Allah turunin 2 kitab besar itu ada tahrif. Ada tambahan, ada kurang. Ini diridhoin Allah nggak? Oh jelas Allah murka lah. Karena sama aja kita mengatakan sesuatu yang Allah nggak bilang begitu. Ya kita aja marah kan dibilang misalnya, Pak katanya Bapak ini ya misalnya mau memecat karyawannya ya. Kita langsung misalnya, kata siapa? Saya nggak ngomong gitu. Nah, marah kan? Apalagi Allah yang firmannya ditambahin, dikurangin kata. Nah, makanya di sini ada perubahan kata, perubahan kalimat dari 2 kitab besar itu. Jadi kalau dibilang, benar nggak itu dari Allah? Ya kalau kita bilang secara umum, 2 kitab besar itu benar dari Allah. Tapi terjadi tahrif di dalamnya. Tapi terjadi penambahan dan pengurangan kata. Kemudian proses turunnya bagaimana? Kalau Al-Quran proses turunnya, pertama dari langit ke-7 Allah turunkan ke langit dunia dulu. Kemudian satu persatu turun, sesuai dengan kejadian. Itu Al-Quran turunnya begitu. Tapi ketika turun ayat Al-Quran, Jibril ngasih tahu, ini surat ini, ayat ini. Ini surat ini, ayat ini. Nanti pas bulan Ramadan, itu yang udah ditalkinkan oleh malaikat Jibril, diulang lagi sama Nabi Muhammad semua di depan malaikat Jibril. Jadi ibaratnya ada face to face Nabi Muhammad, malaikat Jibril. Ini begini, ulang lagi dari awal, murajaah lah istilahnya. Sehari 2 kali. Makanya kita bilang, kalau belajar Al-Quran itu harus ada guru, nggak boleh sendiri. Mustahil, nggak bisa. Nabi Muhammad aja belajar sama Jibril dari Allah. Nah, Al-Quran itu prosesnya begitu. Ini salah satu bentuk Allah menjaga Al-Quran. Jadi selama Ramadan tiap hari 2 kali Jibril datang ke Nabi Muhammad. Nah, kalau kitab yang lain selain Al-Quran, turunnya 1 kali. Ya kan? Ketika Allah misalnya memanggil Nabi Musa ke Bukit Tursina, Allah mentransfer apa yang Allah katakan
Kemudian Allah ciptakan suara. Suara itu berbentuk bahasa Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa catatkan menjadi sebuah kitab yang dinamakan Taurat. Begitu juga dengan Nabi Isa. Jadi satu kali turun. Makanya kalau yang namanya satu kali turun seperti itu, kitab yang diturunkan sekali, itu masih ada kemungkinan besar bisa ditahrif. Beda dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah sebagai risalah terakhir, maka Allah pengen tutup pintu tahrifnya. Salah satunya adalah ketika turun, adalah dengan turun satu persatu. Jadi orang juga mau mentahrif juga bingung. Ini belum selesai nih. Kan tunggu lagi. Jadi Allah tutup celah untuk mentahrif Al-Quran. Nah, jadi kalau dikatakan, apakah benar ya dua kitab besar itu dari Allah? Ya benar, dan kita wajib mengimani. Tapi secara umum. Adapun parsialnya, ayat ini benar nggak nih? Masih utuh begini. Ayat ini benar nggak nih? Masih utuh begini. Wallahu alam. Yang jelas Al-Quran mengabarkan ada tahrif di dalam dua kitab besar itu. Begitu. Apakah yang dijawab oleh saya kena dengan pertanyaannya Bapak? Iya. Jadi kalau dibilang Allah mengabarkan dalam Al-Quran kata ada di langit ketujuh. Nggak ada teksnya yang mengabarkan Allah ada di langit ketujuh. Jadi kalau saya bilang di itu menanyakan tempat ya. Jadi kalau saya bilang Allah ada di, saya ada di atas kursi. Berarti saya butuh kursi. Dan zat saya terbatas. Ya kan, saya bilang handphone ada di atas meja. Berarti handphone ini butuh meja untuk menopangnya. Yang kedua, handphone ini punya sisi. Sisi ini. Sedangkan Allah mengabarkan, laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Berarti kalau namanya makhluknya itu punya ujung, Allah nggak disifati seperti itu. Kalau makhluknya ini punya ukuran, Allah nggak disifati punya itu. Makanya kalau kita bilang Allah ada di langit ketujuh, berarti Allah punya ukuran. Berarti Allah sama makhluknya. Nah loh, ini bertentangan sama laisa kamitslihi syai'. Nah, jadi poin pertama adalah saya katakan tidak ada teks syariat yang menyatakan Allah ada di langit ketujuh. Nggak ada. Kalau bilang teksnya Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, mana teks yang menyatakan dari Ar-Rahman 'alal arsyistawa kalau Allah di langit ketujuh? Mana? Allah cuma mengabarkan Ar-Rahman, Allah beristiwa di atas ars. Beristiwa itu mempunyai makna banyak. Salah satunya menguasai. Jadi Allah menguasai arsnya. Berarti Allah tidak mengatakan Allah ada di atas ars. Nah, makanya di sini orang yang sekarang lagi gembor-gembornya mengatakan, Aina Allah, di mana Allah? Fis sama misalnya, di langit, ya kan? Ini kan lagi gembor-gembornya, dan bahkan menjadi ukuran dia itu orang Muslim apa bukan. Jadi kalau mau ditanya dia Muslim apa bukan, ditanyanya bukan apakah kamu bersyahadat, malah ditanyanya Aina Allah. Kalau ukuran dia Muslim apa enggak Muslim itu bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasul, dia Muslim. Bukan ukurannya Aina Allah. Di dalam syariat dan hadis mutawatir tidak ada periwayatan orang ditanya Islam apa bukan Aina Allah, di mana Allah. Enggak ada. Ya kan? Ini adalah sebuah penafsiran dari penafsiran dia Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Oke, dia menafsirkan bahwasannya Allah di atas arsy. Oke. Tapi kan ini bertentangan sama ayat lain. Misalnya, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah bersama kalian di mana kalian pun berada. Terus kata Allah dalam surah Al-Baqarah, ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, di sana wajah Allah. Ayo gimana? Nanti dia bilang, oh kalau yang Ar-Rahman 'alal arsyistawa hakiki. Kalau yang wa huwa ma'akum ainama kuntum majazi. Pertanyaannya, kenapa yang ini hakiki, yang ini majazi? Kenapa nggak dibalik? Yang wa huwa ma'akum hakiki, yang Ar-Rahman 'alal arsy majazi. Tidak bisa juga. Ini adalah sebuah kegabahan, sebuah klaim tanpa berdasar. Nah, maka kita harus memahami. Jadi kalau dibilang Allah di atas langit ketujuh, tidak ada teks syariat seperti itu. Ya, kita keluar dari alam semesta udah nggak ada waktu. Seperti itu aja. Jadi tepatnya kalau kita bilang Allah ada di langit ketujuh, tidak tepat. Allah tidak disifati dengan di. Di itu artinya terbatas, tercakup, bisa diukur. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Jadi konsepnya bagaimana?
Kita ini kok jadi kayak nggak jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menuntut kita untuk mengetahui sedetail itu. Yang Allah tuntut hanyalah kita beriman Allah itu ada dengan segala sifatnya dan Allah tidak serupa dengan manusia. Itu yang Allah tuntut bagi kita. Maka kita bilang ada Rahmanu 'alal arsy istawa, kita beriman. Ada ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kita beriman. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kita beriman. Tapi untuk disifati dengan di atas arsy, di langit ketujuh nggak tepat. Nanti kata astronaut boleh aja bilang ini, yuk kita ke langit yuk, kita jumpai Allah. Wah naik ini. Sampai kapan sampai Allah? Di mana ukuran langit? Itu kan timbul pertanyaan tadi. Ukuran langit itu sampai di mana sih? Karena kita udah menafsirkan tadi Allah ada di langit ketujuh, maka kita mau keluar dari langit pertama buat langit ketujuh. Ya, memang ada langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit 7. Fauqas sab'is samawat, kata Rasulullah. Ada, ya kan? Tetapi bukan berarti kita mensifati Allah di seperti itu. Kemudian batasan langit pertama itu mana? Ya, ini wallahu alam, saya belum menemukan penjelasan ulama. Namun boleh saja kita katakan yang namanya langit pertama itu semua yang kelihatan dengan mata kita langit pertama. Atau katakanlah alam semesta ini langit pertama. Nah terus Rasulullah bagaimana dong Isra Mi'raj sampai ke langit ke-7? Dan katanya di dalam Isra Mi'raj ketemu Allah. Ketemunya Rasulullah dalam Isra Mi'raj Allah, jangan dibayangkan ketemu kita seperti kita ketemu bos, menghadap bos. Allah punya cara lain. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Dan bagaimana bisa nembus langit ke-7? Jawabannya adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Rahasianya Allah yang pegang. Gimana caranya? Wallahu a'lam. Kita nggak ada ilmu. Tapi kalau Allah mau buka hijabnya, kelihatan. Contohnya bapak-bapak. Dulu di zaman jahiliyah, ketika Rasulullah bilang, Rasulullah di Isra Mi'rajkan, berjalan dari Mekah ke Palestina semalam doang, balik lagi. Orang jahiliyah ketawa. Rasulullah dibilang gila katanya. Katanya mana mungkin dari Mekah ke Masjidil Aqsa semalam doang. Harusnya perjalanan yang minimal sebulan. Coba zaman sekarang. Mungkin untuk dari Mekah ke Masjidil Aqsa, jangankan semalam, sejam aja lewat jet bisa. Artinya apa? Tabirnya udah Allah buka. Kata Allah, kalau pakai kecepatan sekian dengan mesin sekian, bisa sejam. Ya Allah nggak lemah. Allah berkuasa untuk menciptakan mesin yang lebih hebat dari jet. Allah Maha Kuasa. Berarti mungkin di sini tabirnya udah Allah buka. Tapi tabir ketika Rasulullah Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7, tabirnya belum Allah buka. Pengetahuan manusia belum Allah buka. Makanya manusia masih gimana caranya? Karena tabirnya belum Allah buka. Bisa nggak Allah buka? Bisa aja. Seandainya Allah buka, kita paham. Oh, ternyata begini. Karena Allah belum buka. Ini buktinya kita untuk memahami perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Semalam itu butuh waktu sekitar berapa ribu tahun? 2000 tahun. Dari zaman Rasulullah sampai sekarang 1000 tahunan lebih. Baru kita lihat, oh iya bisa pakai pesawat jet. Itu kan kita baru paham. Artinya tabirnya baru dibuka. Akhirnya kita bilang, oh mungkin untuk melaksanakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma semalam itu mungkin, nggak mustahil. Bahkan itu Allah buka. Ya ini sekarang belum Allah buka dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha belum Allah buka. Karena pengetahuan manusia terbatas. Jadi kalau kita bilang bagaimana itu nanti ketemu Allah tapi bukan dengan seperti kita bertemu bos kita pas lagi Isra Mi'raj. Ya belum Allah buka takbirnya. Pengetahuan kita belum nyampe situ. Kita cuma mengimani bahwasannya Nabi Muhammad SAW pernah dimi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Tapi ya kaifiyatnya, mekanismenya berbeda dengan mekanisme makhluk yang kita lihat sekarang. Karena Allah berbeda dengan makhluknya. Jadi kembali lagi ke pertanyaan Bapak tadi. Pertama Bapak, ini pernyataan Allah ada di langit ke-7 adalah pernyataan tidak ada dasarnya di dalam syariat. Kemudian tidak tepat secara syariat dan secara akal Allah disifati di. Nah, kemudian batasan langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai ke-7 itu saya belum menemukan dari penjelasan ulama. Wallahu a'lam bishawab.
bisa jadi kita katakan langit pertama adalah semua alam semesta ini kita katakan langit pertama. Jadi kalau kita secara bahasa aja, secara bahasa Arab, as-sama, as-sama itu artinya langit, sama itu artinya kalau diterjemahkan letterlek itu apa dari bahasa Arab? Artinya yang ada di atas kita ini namanya sama. Ini di atas kita sama, ya kan? Kemudian artinya apa? Yang ada di atas kita yang bisa kita lihat itu sama. Artinya alam semesta ini yang bisa kita lihat ini sama. Sama yang pertama. Wallahu alam, langit yang pertama. Seperti itu Pak, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke? Oke, baik Bapak-bapak, kayaknya sudah cukup ya. Wa minallahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.